kembali di channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan. Silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Nah, di video saya kali ini, saya ingin membagikan pengalaman ketika kapan saya mulai berhadapan dengan yang namanya desk call. Nah, kenapa saya perlu mengangkat atau membahas mengenai desk call ini? Ya, seperti yang telah saya katakan, saya jelaskan di video saya sebelumnya yang berjudul hutang 6,7 juta, diskon jadi 3,3 juta. Nah, Anda bisa review kembali video tersebut. Nah, di video tersebut saya telah menjelaskan bahwa salah satu konsekuensi yang harus kita terima pada saat kita memutuskan untuk berhenti sementara waktu membayar tagihan kartu kredit adalah kita harus siap menghadapi yang namanya kolektor, dan salah satunya adalah yang disebut desk call. Jadi desk call adalah penagihan oleh pihak bank kepada pemegang kartu kredit yang sedang mengalami gagal bayar melalui telepon. Nah, pada kenyataannya ketika seseorang dalam kondisi gagal bayar kartu kredit, itu mereka kebanyakan justru menghindar dari yang namanya desk call. Mereka entah dengan cara mengganti nomor handphonenya, atau sengaja mematikan handphonenya, ataupun juga mereka sengaja tidak mau mengangkat pada saat si desk call tersebut menelpon. Nah, tindakan itu justru memberikan celah atau memberikan jalan kepada para kolektor untuk mulai mencoba keluar dari aturan main yang berlaku, di mana aturan main yang berlaku adalah aturan yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP yang berbunyi bahwa penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit. Nah, inilah kuncinya. Jadi ketika pemegang kartu kredit yang sedang dalam kondisi macet itu menghindar dari yang namanya desk call, maka desk call punya kesempatan. Mereka akan mencoba meneror, menghubungi dan meneror orang-orang di sekitar pemegang kartu kredit yang sedang macet tersebut yang dianggap kenal dengan si pemegang kartu kredit. Jadi mereka akan mulai meneror tetangga, teman-teman, ataupun saudara-saudara dari si pemegang kartu kredit tersebut. Nah, mereka akan mempunyai alasan atau alibi ketika misalnya mereka ditegur, karena mereka tinggal menjawab. Misalkan yang berutang yang sedang macet itu saya gitu. Jadi ketika mereka ditegur, mereka bisa menjawab, lah saya sudah mencoba menghubungi Pak Rudi, tapi ternyata Pak Rudi tidak pernah mau mengangkat teleponnya. Mereka sudah menang di situ. Ataupun mereka mengatakan bahwa saya sudah mencoba menghubungi Pak Rudi sesuai nomor yang terdaftar di billing tagihan. Namun ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif. Nah, itu juga mereka sudah menang duluan. Ataupun satu lagi, mereka akan mengatakan saya sudah mencoba menghubungi Pak Rudi sesuai dengan nomor yang terdaftar di pihak bank. Namun
handphone tersebut tidak pernah aktif atau tidak pernah nyalakan. Nah, jadi mereka selalu menang dengan alasan tersebut karena kita yang telah memberikan jalannya kepada mereka. Nah, jadi anjuran saya adalah bagi semua atau bagi Anda yang mungkin sekarang posisinya dalam keadaan kondisi macet kartu kredit juga, nah sebaiknya Anda mulai mencoba untuk menghadapi deskol tersebut supaya tidak memberikan celah kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan saya selama menghadapi deskol, saya membagi deskol menjadi 3 tahapan. Nah, deskol yang pertama adalah deskol tahap 1. Nah, untuk deskol tahap 1 ini saya mulai menghadapinya ketika saya stop membayar tagihan terakhir dari kartu kredit saya. Jadi sejak tanggal jatuh tempo lewat 1 hari, ketika saya tidak melakukan pembayaran, saat itulah saya mulai bertemu yang namanya deskol tahap pertama tadi. Nah, dan deskol tahap pertama ini akan sering menghubungi saya sampai kira-kira selama 4 bulan. Nah, itu deskol tahap pertama. Lalu kemudian dilanjutkan oleh deskol tahap kedua. Jadi deskol tahap kedua merupakan kelanjutan dari deskol yang tahap pertama tadi, di mana usia macetnya kartu kredit saya memasuki bulan ke-5. Jadi setelah memasuki bulan ke-5, mulailah saya menghadapi yang namanya deskol tahap kedua. Dan lamanya juga sama seperti yang tahap pertama tadi. Mereka rutin menghubungi saya selama 4 bulan. Lalu kemudian ketika kondisi macet tagihan kartu kredit saya memasuki usia ke bulan 9, ya, jadi usia bulan ke-9 itu saya mulai menghadapi yang namanya deskol tahap ketiga. Dan untuk deskol tahap ketiga ini juga sama dengan yang tahap pertama dan tahap kedua. Mereka rutin menghubungi saya selama 4 bulan nantinya. Nah, dan lagi untuk masing-masing tahapan deskol ini itu mereka mempunyai misi yang berbeda. Jadi antara tahap 1 itu misinya berbeda dengan tahap kedua, dan tahap kedua berbeda dengan tahap yang ketiga. Jadi bisa kita bilang untuk deskol tahap pertama itu misinya misi A. Lalu untuk deskol yang tahap kedua itu misinya misi B. Dan kemudian untuk deskol tahap ketiga itu misinya misi C. Nah, seperti itulah pembagiannya. Nah, lalu karena berdasarkan karena saya mempunyai atau macet di beberapa bank penerbit kartu, lalu saya mencoba mempelajari polanya dan ternyata hasilnya sama. Jadi untuk masing-masing bank penerbit kartu, misalnya bank A, saya macet di bank A, bank B, bank C, bank D, bank E. Nah, di kelima bank penerbit kartu ini itu polanya sama. Jadi mereka masing-masing mempunyai 3 tahapan deskol, dan masing-masing tahapan deskol tersebut mempunyai misi yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi antara bank A dan bank B dan bank C itu untuk deskol tahap 1 misinya sama, misi A. Yang bank B juga misinya misi di bank B itu misinya misi A juga. Di bank C itu untuk deskol tahap 1 juga misinya misi A. Jadi seragam. Itulah pola yang telah saya pelajari dari hasil mengamati menghadapi deskol. Nah,
Jadi sekali lagi saya ingin menganjurkan kepada Anda yang mungkin dalam kondisi gagal bayar kartu kredit juga, sebaiknya Anda mulai mencoba untuk menghadapi diskon-diskon yang ada, yang 3 tahap diskon tersebut tadi. Karena dengan menghadapi diskon tersebut, Anda akan menutup celah bagi diskon untuk mencoba melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari jalurnya. Nah, bagaimana cara menghadapi masing-masing tahapan diskon dan apakah misi dari masing-masing tahapan diskon tersebut? Nah, Anda bisa saksikan di video saya yang akan datang. Demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi Anda semua. Nama saya Rudi, kita jumpa lagi di video saya berikutnya.